Jadi, para penjual produk kuliner yang menjual produk-produk dengan rasa dan penyajian seperti tadi ya, harus siap-siap untuk mengalami penurunan omset yang lumayan signifikan. Bila Anda pengusaha kuliner tidak melakukan hal ini. Jadi kali ini kita akan membahas strategi khusus yang harus Anda lakukan pada saat Idul Adha sampai sebulan ke depan agar Anda tidak mengalami penurunan omset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti biasa kita akan membahas tips dan trik bagaimana bisnis kuliner Anda bisa berkembang lebih pesat. Tunggu setelah ini. Kali ini kita akan membahas suatu produk yang sudah familiar untuk Anda, yaitu adalah es buah. Bagaimana es buah ini bisa menjadi penyelamat omset saat corona di bisnis kuliner Anda. Jadi penasaran ya? Kita akan membahas setelah ini. Siap-siap? Dan tentunya oleh saya, Ino, Coach Bisnis Kuliner. Bila Anda baru pertama kali ya mungkin berkunjung di channel YouTube tentang bisnis kuliner ini, agar Anda tidak terlambat mendapatkan banyak sekali tips dan trik bagaimana caranya agar mudah membesarkan bisnis kuliner Anda. Silakan klik ya tombol subscribe dan juga jangan lupa klik juga tombol lonceng di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan ilmu yang berharga. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya pada Anda, pengusaha kuliner. Bagaimana nih kondisi omset bisnis kuliner Anda saat awal corona ada di Indonesia? Sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah. Apakah omsetnya turun dibandingkan sebelum corona atau malah turun drastis, benar-benar drastis omset Anda berkurang pada saat corona menyerang? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi omset bisnis kuliner Anda saat bulan Juli 2020 saat ini dibandingkan saat awal corona? Apakah omsetnya sama atau lebih rendah atau lebih tinggi saat Juli ini ya dibanding saat awal corona kemarin? Kenapa saya menanyakan hal-hal seperti itu pada Anda? Karena ya, banyak pengusaha kuliner melaporkan, mengeluh omset bisnis kuliner mereka pada bulan Juli rendah, sepi banget konsumennya dibanding sebelum Juli 2020. Jadi Juli ini benar-benar turun omsetnya. Apakah itu juga terjadi pada bisnis kuliner Anda? Jadi bila omset bisnis kuliner Anda pada Juli 2020 ini turun drastis, itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan terlalu risau.
Kenapa? Karena ya, memang bulan Juli ya, seperti bulan-bulan Juli beberapa tahun sebelumnya, adalah memang bulan sepi untuk bisnis kuliner. Kenapa? Karena pada bulan Juli ya, bertepatan dengan pendaftaran ulang masuk anak-anak sekolah. Jadi banyak masyarakat, mereka fokus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran ulang anak-anaknya dibanding untuk membeli makanan di luar. Dan juga khusus pada bulan Juli 2020 ini, ternyata dengar-dengar ya, gaji ke-13 pegawai negeri ya, yang biasanya cair tepat waktu, ternyata telah cair karena adanya pandemi corona. Juga biasanya selain ya musim sepi bisnis kuliner pada bulan Juli, biasanya di tahun-tahun sebelumnya, dari mungkin tahun 2010 sampai 2019, ada momen ya, omset bisnis kuliner benar-benar turun banget. Jadi terjadi berulang-ulang setiap tahun. Menurut teman-teman, yang selalu berulang kali omset turun sekitar bulan Juli ini, saat apa ya itu? Anda mungkin penasaran? Tunggu setelah ini. Kita akan membahasnya dengan detail. Biasanya ya, dari tahun ke tahun, produk kuliner yang rasa dan penyajiannya panas, pedas, dan asin mengalami penurunan omset yang signifikan saat Idul Adha sampai sebulan kemudian. Saat Idul Adha sampai sebulan ke depan ya, banyak orang, terutama umat muslim, hampir setiap hari makan daging di rumah masing-masing. Jadi makan daging itu biasanya makan gulai, makan sate, makan krengsengan, atau banyak produk-produk daging ya yang dimakan setiap hari, karena di rumah mereka masing-masing mendapatkan banyak daging, sehingga ya banyak orang bosan makanan yang rasanya pedas, asin, dan panas. Bagaimana nih? Anda ingat nggak yang terjadi tahun-tahun sebelumnya pada saat Idul Adha? Apakah juga hal ini terjadi pada Anda? Jadi, para penjual produk kuliner yang menjual produk-produk dengan rasa dan penyajian seperti tadi ya, harus siap-siap untuk mengalami penurunan omset yang lumayan signifikan. Bila Anda pengusaha kuliner tidak melakukan hal ini. Jadi kali ini kita akan membahas strategi khusus yang harus Anda lakukan pada saat Idul Adha sampai sebulan ke depan, agar Anda tidak mengalami penurunan omset. Oke, siapkan catatan Anda. Kita akan membahas setelah ini. Strategi pertama, Anda harus fokus menjual dan mempromokan produk-produk Anda yang dingin, manis, dan segar. Karena produk inilah yang paling cocok untuk mendampingi produk-produk Anda
yang rasanya panas, pedas, dan asin, yang banyak dihindari oleh banyak orang pada saat Idul Adha sampai sebulan ke depan. Contoh terbaik ya, saat pandemi corona ini adalah produknya adalah es buah. Seperti Anda tahu, es buah itu adalah produk yang dingin, segar, dan manis. Mungkin Anda kepikiran, emangnya kenapa sih Coach? Kenapa sih harus es buah? Kan banyak produk-produk yang lain yang dingin, segar, dan manis. Kenapa sih harus es buah? Karena es buah ya, selain dingin, segar, dan manis, pada pandemi corona saat ini sangat banyak sekali orang yang ingin hidup lebih sehat, ingin daya tahan tubuh mereka selalu tinggi, tidak mudah sakit. Karena sakit pada saat sekarang ya, pada saat pandemi corona, nakutin banget. Bisa berujung pada kematian. Jadi, karena ya, es buah itu sangat cocok saat corona. Karena di dalam es buah itu sangat banyak sekali buah yang mengandung vitamin C yang cocok untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Bila di pikiran Anda ada pertanyaan, kalau saya tidak jual es buah bagaimana, Coach? Saya kan memang biasanya tidak jual produk ini. Apakah harus dipaksa untuk agar saya mengadakan dan menjual produk es buah? Bagaimana bila pertanyaan itu ada di benak Anda? Gampang caranya. Perbanyak produk minuman yang dingin, manis, dan segar. Promokan ke masyarakat luas. Seperti contoh ya, umpamanya di restoran atau depot Anda biasanya menjual es jeruk. Jadi Anda tambah deh produknya, yaitu tambahan degan atau kelapa. Atau sebaliknya juga, kalau umpamanya di depot atau restoran Anda biasanya menjual es degan. Bisa deh bikin menu baru atau kombinasi dari dua menu yang ada menjadi es degan jeruk atau es kelapa jeruk. Strategi yang lainnya, Anda harus buat produk yang jauh lebih besar. Jadi, buat produk porsi jumbo. Dari tadi ya, minuman yang dingin, manis, dan segar. Kenapa? Agar konsumen Anda bisa lebih puas, bisa mendapatkan lebih banyak, dan juga mendapatkan vitamin C-nya jauh lebih banyak. Dan juga Anda mendapatkan omset yang jauh lebih besar karena Anda bisa menjual produk yang lebih jumbo, lebih besar produknya. Strategi berikutnya, Anda membuat bundling, paket hemat, yaitu adalah produk yang dingin, manis, dan segar dibundling ya, dibundling menjadi paket hemat dengan produk utama. Contoh, kalau umpamanya Anda menjual fried chicken. Fried chicken ini Anda bundling dengan es jeruk umpamanya. Atau menjual produk-produk lain di mana
produk utamanya tidak dingin, manis, dan segar. Sehingga caranya adalah Anda memaksa secara halus konsumen Anda agar membeli produk yang dingin, manis, dan segar ini. Dan juga fokus bundling dengan produk yang punya rasa pedas, panas, dan asin. Umpamanya, dalam restoran Anda sangat sekali banyak produk. Anda fokuskan bundling minuman yang segar, dingin, dan manis ini dengan produk yang pedas, panas, dan asin. Contohnya, Anda menjual ayam geprek atau mungkin ayam penyet umpamanya. Silakan dibundling agar produk Anda bisa tetap laku. Karena pada saat Idul Adha ini, orang biasanya sudah bosan dengan rasa pedas, panas, dan asin ini. Bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik tombol like dan juga silahkan di-share video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda atau kenalan Anda juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jika Anda ingin lebih memperdalam lagi banyak strategi untuk menghasilkan duit omset yang jauh lebih banyak, pelajari langkah-langkahnya. Silakan Anda berkunjung ke website kami, yaitu coachbusinesskuliner.com. Sekian pembahasan bagaimana caranya agar bisnis kuliner Anda terhindar dari anjloknya omset yang signifikan. Karena momen selain momen Corona, juga momen Idul Adha yang akan berlangsung selama 1 bulan. Silakan Anda praktekkan strategi dan jurus yang sudah Anda catat tadi. Dan mungkin Anda ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Semoga yang kita bahas kali ini benar-benar bermanfaat untuk progres bisnis kuliner Anda. Dan semoga Allah selalu membantu setiap langkah-langkah kita. Saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.